Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat-sobat, masih bersama kami Raden Santri Channel. Sekarang posisi menuju ke lokasi makam Sunan Bejagung Lor. Tuban adalah salah satu pusatnya destinasi wisata religi di Jatim. Tercatat sedikitnya ada 485 makam wali di sana. Dua di antaranya adalah Sunan Bejagung Lor dan Sunan Bejagung Kidul yang terletak di Desa Bejagung, Semanding, Tuban. Lokasinya sebenarnya cukup strategis, hanya 3 km sebelah selatan alun-alun Tuban, namun destinasi wisata religi tersebut kurang populer di kalangan travel wisata religi. Maklum, jalan aksesnya cukup sulit dilewati bus besar, hanya bus mini atau mobil penumpang yang bisa melintas. Selanjutnya, para peziarah bisa melanjutkan dengan jalan kaki. Wisata religi yang terletak di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding tersebut, komplek makam Sunan Bejagung Lor terletak di sebelah barat Masjid Syekh Asy'ari. Sementara itu, makam Sunan Bejagung Kidul yang merupakan menantu Bejagung Lor terletak sekitar 1 km di sebelah selatan. Tidak ada tiket masuk. Untuk bisa masuk ke sana, peziarah cukup mengisi kotak amal yang tersedia dengan seikhlasnya. Tujuan peziarah biasanya ke Bejagung Lor dulu, baru ke Bejagung Kidul, kata putri juru kunci makam Sunan Bejagung. Di sana mereka berziarah mendoakan sang aulia penyebar Islam tersebut. Setelah ritual tersebut, tak sedikit dari peziarah yang ngalap berkah dengan mengambil air dari sumur di kompleks makam Sunan Bejagung Lor. Air dari sumur tersebut dipercaya dapat menyembuhkan ragam penyakit. Dia menceritakan Sunan Bejagung Lor yang sebenarnya asli Syekh Asy'ari adalah saudara Syekh Ibrahim Asmaroqandi atau Syekh Asmaroqandi yang merupakan ayah Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Bejagung dipercaya sebagai generasi wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa pada 1300-an Masehi. Syekh Asy'ari dan Syekh Asmaroqandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro yang ditugaskan menyebarkan Islam di Jawa. Versi dalam sejumlah riwayat sejarah, Sunan Bejagung Lor dipercaya sebagai orang yang setiap hari menyalakan ribuan kubik lampu minyak untuk menerangi Ka'bah di kota Mekah. Pria yang 13 tahun jadi juru kunci itu menuturkan nama Bejagung berasal dari kata Mojo Agung. Dulunya desa tersebut terdapat banyak buah mojo maja yang mengandung banyak air agung. Versi lain menyebutkan nama Sunan Bejagung disebut karena mata pencariannya Syekh Asy'ari yang merupakan petani jagung. Sementara itu, lanjut juru kunci Sunan Bejagung Kidul yang memiliki nama lain Arya Kusumo Hadi adalah salah satu putra Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Dia lantas menjadi murid Sunan Bejagung Lor dan masuk Islam hingga kemudian memperistri Nyai Faikoh, anak Sunan Bejagung Lor. Keduanya dipercaya menjadi generasi pertama penyebar Islam di Pulau Jawa. Kompleks wisata religi Sunan Bejagung adalah salah satu cagar budaya warisan kerajaan Islam. Karena itu, di sana ditempatkan 2 petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Merekalah yang ditugasi untuk menjaga kelestarian cagar budaya agar tetap sama seperti aslinya. Satu-satunya perawatan cagar budaya yang diperbolehkan BPCB adalah membersihkan lumut dengan air. Gunanya petugas BPCB di Sunan Bejagung Lor mengatakan ada 8 situs bersejarah di sana. Selain gapura yang masih menggambarkan era perkembangan kerajaan Islam, terdapat cungkup makam. Usia tertua bangunan cagar budaya di lokasi tersebut berdiri sejak 1300-an. Sementara itu, sebagian bangunan didirikan pada 1700-an. Cat ulang diperbolehkan jika menggunakan
gamping agar tidak merusak bangunan asli, katanya. Dia menceritakan di komplek wisata religi tersebut terdapat akulturasi budaya Hindu dan Islam. Itu terlihat dari bangunannya yang masih bernuansa kerajaan Hindu. Beberapa bangunan tertulis aksara Jawa, salah satunya terpahat di bangunan joglo kayu tua. Di salah satu tiang atap tertulis Sarira Lembah Pendita Ratu, yang berarti badan penyembah Pandita Raja. Beberapa yang lain tertulis Arab Gundul tapi sudah hilang termakan usia, tuturnya. Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Disparbudpora Tuban Suwanto mengatakan ada 485 makam aulia atau wali Allah di Tuban. Sebagian besar dirawat desa dan jadi punden, serta beberapa sudah jadi objek wisata. Dari jumlah makam wali tersebut, dua yang populer adalah makam Sunan Bonang dan makam Asmoro Konti. Yang tahu Sunan Bojagung belum banyak. Dia menjelaskan kunjungan wisata di dua makam tersebut belum terlalu banyak selama 2020, sekitar 29.000 orang yang datang, masih jauh dibanding tingkat kunjungan makam Sunan Bonang yang mencapai jutaan peziarah. Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari merupakan wali Allah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan Kusumawardhani, seorang putra dari Raja Majapahit keempat yaitu Hayam Wuruk. Sunan Bejagung Lor merupakan wali Allah yang sangat hebat dalam menyebarkan ajaran agama Islam, dan beliau adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro yang masih keturunan darah dari Yaman Timur Tengah. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Bejagung Lor mempunyai kisah yang amat sangat menantang, sebab dia harus mengajari ilmu agama Islam kepada Kusumawardhani, putra dari Hayam Wuruk. Bagaimana tidak menantang saat itu bisa dilihat bagaimana corak kerajaan di abad 13 Masehi. Seluruh kerajaan saat itu memeluk agama Hindu Buddha dalam pemujaannya kepada Sang Pencipta. Namun hal itu tidak berlaku bagi putra Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Dengan rasa penasarannya terhadap ajaran Islam membuatnya harus mencari guru untuk mempelajarinya. Berniat belajar kepada Syekh Jumadil Kubro, ayah dari Sunan Bejagung Lor, putra raja justru diarahkan untuk belajar agama Allah kepada Syekh Abdullah Asy'ari. Dari nasihat Syekh Jumadil Kubro, akhirnya Kusumawardhani mencari keberadaan Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari untuk memantapkan belajar ilmu agama. Putra Hayam Wuruk tersebut berhasil menemukan sosok yang dicarinya di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, yang saat itu dikenal, namun dulu nama desanya adalah Mojo Agung. Begitu bertemu dengan orang yang ia cari, akhirnya Sunan Bejagung Lor berkenan untuk mengajari putra raja tersebut tentang agama Islam. Menurut juru kunci Bejagung Lor, setelah menemukan Syekh Abdullah Asy'ari, akhirnya dimulailah pembelajaran agama bagi putra raja tersebut oleh Kanjeng Sunan. Setiap hari selalu belajar agama Islam di padepokan atau saat ini lebih akrab disebut dengan pondok. Lambat laun, akhirnya Kusumawardhani benar-benar menguasai ilmu agama Allah tersebut, sehingga dengan keyakinan Kanjeng Sunan Bejagung, putra Raja Hayam Wuruk itu diberikan padepokan yang sebelumnya disinggahi oleh Sunan Bejagung. Sunan Bejagung Lor atau Syekh Abdullah Asy'ari sebelumnya berada di Bejagung Kidul. Namun begitu Kusumawardhani putra Hayam Wuruk menguasai ilmu Islam, maka padepokan diserahkan kepadanya. Tutur makom juru kunci Sunan Bejagung Lor. Ya sobat-sobat, demikianlah sejarah Sunan Bejagung Lor dan tempat lokasi wisata religi Sunan Bejagung Lor. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan yang lebih, dan dukung terus channel kami Raden Santri Channel. Semoga bermanfaat.
Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.